Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dwi Hermawanto. Pada video ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang sudah dipelajari pada mata kuliah pemrograman mobile. Pembahasan ini mulai dari cara menampilkan data pada aplikasi, menghubungkan aplikasi dengan server, menggunakan Firebase, membuat fitur chat real-time, sampai proses akhir pembuatan aplikasi jadi APK. Pembahasannya dimulai dari list view dinamis dan model data untuk mengatur tampilan data, kemudian REST API dan JSON untuk mengambil data dari server. Selanjutnya adalah penyimpanan lokal, Firebase Authentication untuk proses login, Cloudflare Store sebagai tempat penyimpanan data, fitur real-time chat, sampai tahap akhir yaitu penyelesaian proyek dan build APK. List view dinamis dan model data. Materi pertama yang akan saya bahas adalah list view dinamis dan model data. Materi ini menjadi dasar sebelum kita mulai membuat aplikasi yang mengambil atau menampilkan data. Apa itu model data? Model data bisa dianggap seperti cetakan atau template sebuah data. Misalnya kita memiliki data pengguna. Daripada menulis data secara acak, kita membuat kelas user yang berisi nama, email, foto, dan informasi lainnya. Dengan cara ini, kode menjadi lebih rapi dan lebih mudah dikelola. List View Builder. Setelah memiliki data, langkah berikutnya adalah menampilkannya di layar. Flutter menyediakan List View Builder yang dapat membuat daftar secara otomatis. Jadi kita tidak perlu membuat satu persatu item yang ditampilkan. Cara ini juga lebih cepat dan efisien ketika jumlah data sangat banyak. Selanjutnya kita masuk ke materi REST API dan JSON. Materi ini digunakan agar aplikasi bisa mengambil data dari server melalui internet. REST API dapat diibaratkan seperti pelayanan di sebuah restoran. Kita memesan sesuatu melalui aplikasi, kemudian REST API meneruskan ke permintaan tersebut ke server. Setelah server selesai memprosesnya, hasilnya akan dikirim kembali ke aplikasi. Data dari server biasanya dikirim dalam bentuk JSON. Bentuknya mirip daftar yang berisi nama dan nilai. Setelah diterima, Flutter dan JSON tersebut diubah menjadi objek Dart agar lebih mudah digunakan dalam aplikasi. Setelah mengetahui cara mengambil data dari internet, berikutnya kita belajar bagaimana menyimpan data di dalam perangkat pengguna. Search Preference digunakan untuk menyimpan data yang sederhana, misalnya status login atau tema aplikasi. Jadi ketika aplikasi ditutup, data tersebut masih tersimpan dan pengguna tidak perlu login kembali setiap kali membuka aplikasi. Jika data yang disimpan sudah cukup banyak,
maka kita menggunakan SQLite. Berbeda dengan Shared Preference, SQLite mampu menyimpan data dalam bentuk tabel sehingga lebih cocok untuk aplikasi yang memiliki banyak informasi. Firebase Authentication. Firebase Authentication adalah layanan dari Google yang membantu proses login dan pembuatan akun. Dengan layanan ini, kita tidak perlu membuat sistem login dari awal karena sebagian besar sudah disediakan oleh Firebase. Cloudflare Store. Firestore adalah database online yang menyimpan data dalam bentuk collection dan dokumen. Kelebihannya adalah data dapat berubah secara real-time sehingga semua pengguna langsung mendapatkan informasi terbaru. Di Firestore, kita juga melakukan operasi CRUD. CRUD digunakan untuk menambah data, read untuk membaca data, update untuk mengubah data, dan delete untuk menghapus data. Real-time chat. Salah satu keunggulan Firestore adalah fitur real-time. Ketika seseorang mengirim pesan, pengguna lain bisa langsung menerimanya tanpa perlu menekan tombol refresh, karena aplikasi selalu mendengarkan perubahan data. Selain mengirim pesan, aplikasi juga dibuat agar tampilannya nyaman digunakan. Misalnya terdapat bubble chat, status pesan sudah dibaca atau belum, dan halaman otomatis bergeser ke pesan terbaru. Finishing project. Setelah semua fitur selesai dibuat, aplikasi masih perlu diperiksa kembali. Kita memastikan tampilannya rapi, tidak ada error, dan semua fitur berjalan dengan baik sebelum aplikasi dibagikan kepada pengguna. Tahap terakhir adalah membuat file aplikasi. File ini yang nantinya dapat dipasang pada perangkat Android, sehingga aplikasi bisa dicoba tanpa harus membuka Android Studio lagi. Dari seluruh materi yang dipelajari, kita dapat melihat bahwa Flutter dan Firebase saling melengkapi. Flutter digunakan untuk membuat tampilan aplikasi, sedangkan Firebase membantu mengelola data, login pengguna, dan komunikasi secara real-time. Dengan menggabungkan semua materi tersebut, kita dapat membuat aplikasi mobil yang lengkap dan siap digunakan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.